Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur yang tidak terhingga. Kenapa? Karena kita masih bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini, dimana nanti kita ataupun mungkin sudah dari tadi kita hanya berusaha untuk membicarakan kebesaran Allah semata. Dimana saya pernah mendengar sebuah hadis yang berbunyi kurang lebih artinya, barang siapa yang bersusah payah melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah. Jika tentunya salawat dan salam juga kepada satu-satunya manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimana kalau kita mengikuti kehidupan beliau, cara contoh kehidupan beliau, niscaya kita akan menjadi umat beliau dan kita akan bersama-sama beliau kemana? Ke surganya Allah. Siapa beliau? Beliau adalah junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya bentuknya seperti gini, ibu-ibu, bapak-bapak, ini bukan berarti saya ingin disebut ulama, tidak. Bukan berarti saya ingin disebut ustadz, bukan. Saya masih penyanyi, bu. Mau dengar saya nyanyi, bu? Nanti, insya Allah. Kenapa kok penampilannya nggak seperti yang dulu gitu ya? Kok begini? Itu ada ceritanya. Kenapa ada yang sekalian? Karena saya mencari sesuatu yang sama bahwa Bapak Ibu ada yang sekalian cari dengan saya. Apa itu? Kebahagiaan. Ini yang kita cari. Dan sekarang saya mengerti kebahagiaan yang harus saya capai adalah bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Justru di akhirat itulah kebahagiaan puncaknya, di mana situlah target daripada hidup saya. Jadi bukan lagi kebahagiaan itu, kesuksesan itu kalau saya sukses di atas panggung, tapi sekarang target saya, sukses saya kalau saya masuk surganya Allah. Itu sukses yang sebenarnya. Nah, untuk itulah kenapa saya berubah begini, untuk mendapatkan kebahagiaan. Dari mana kebahagiaan itu? Tidak lain tidak bukan dengan cara mengamalkan agama. Nah, hari sekalian, untuk mencapai kebahagiaan itu dengan cara agama Islam itu, Allah telah memberi contoh kehidupan manusia-manusia dahulu untuk dijadikan contoh bagi kita yang hidup sekarang ini. Walaupun manusia itu dilimpahi dengan harta yang melimpah ruah sebagaimana Korun, atau juga pangkat yang tinggi sebagaimana Fir'aun, tetapi hadirin sekalian, apabila tidak ada iman, tidak ada amal soleh, tidak ada takwa yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada akhirnya mereka akan dihinakan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hadirin sekalian, apabila manusia itu katakanlah walaupun mereka nampaknya sangat miskin, sangat sederhana sekali kehidupan mereka, tetapi apabila dalam kehidupan mereka ada iman yang benar pada Allah, ada takwa yang benar, ada amal soleh yang benar pada mereka, dalam diri mereka, maka sesungguhnya mereka itu dimuliakan oleh Allah SWT. Kemuliaan yang hakiki, yaitu dunia dan akhirat. Jadi hadirin sekalian, yang menentukan kebahagiaan manusia bukanlah harta yang melimpah atau pangkat yang tinggi, tetapi apakah ada iman dalam diri manusia. Inilah yang menentukan kebahagiaan seorang manusia. Karena iman adalah yang menentukan. Iman yang menentukan amal kita. Yang lain itu hanya pelengkap saja. Iman adalah sebagaimana fondasinya sebuah bangunan, sebagaimana akarnya sebuah pohon. Yang lain itu pelengkap saja, tapi iman inilah fondasinya.
Kalau iman ada, insya Allah kita akan mudah untuk mengamalkan perintah Allah. Iman naik, amal pun naik. Iman turun, amal pun turun. Ini yang menjadi masalah kita. Dan jadi masalah besar kita, adakah iman dalam diri kita? Zaman Rasul dulu, begitu para sahabat berikrar, bersyahadat, itu mereka tidak langsung perintah, tidak langsung mereka mendapatkan perintah sholat atau larangan-larangan, tidak. Tapi itu memerlukan beberapa tahun, belasan tahun. Sesudah mereka berikrar, bersyahadat, itu belasan tahun barusan ada perintah sholat dan ada larangan. Belasan tahun. Nah, ini masa apa ini? Sepertinya masa kekosongan saja. Tetapi disitulah masa baginda Rasulullah SAW mengusahakan kepada para sahabat. Usaha apa? Usaha atas iman. Bagaimana agar dalam diri para sahabat ada iman, usaha atas iman. Sebelum ada perintah, sumpah larangan, iman dahulu diusahakan oleh baginda Rasulullah belasan tahun. Caranya bagaimana hadirin sekalian? Begitu sahabat berikrar la ilaha illallah, mereka paham untuk memasukkan hakikat kalimat la ilaha illallah ke dalam diri mereka. Caranya apa? Mereka dakwahkan la ilaha illallah. Dakwah. Katakan la ilaha illallah, kalian berjaya. Qul la ilaha illallah tuflihun. Katakan la ilaha illallah dan kalian akan berjaya. Jadi untuk memasukkan kalimat hakikat kalimat la ilaha illallah, mereka dakwahkan. Dulu hadirin sekalian belum ada suasana agama, belum ada. Belum ada pesantren, belum ada madrasah, belum ada apa-apa. Belum ada suasana agama. Semua hiruk pikuk dengan keduniaan, berhala di mana-mana. Nah, bagaimana caranya mereka untuk mendapatkan hakikat la ilaha illallah, untuk mendapatkan iman hadirin sekalian? Mereka dakwah, mereka masuk ke pasar. Di mana di pasar itu seorang sedang hiruk pikuk memperebutkan dunia. Di situ mereka dakwahkan la ilaha illallah dengan segala pengorbanan. Ya. Akhirnya apa? Dari situlah iman mereka naik. Mereka disiksa, dihina. Ya. Dengan itu akhirnya iman mereka masuk. Dengan apa caranya? Dengan dakwah. Dan ini terbukti hadirin sekalian. Kenapa seluruh nabi dan rasul imannya tiap saat naik? Karena setiap saat mereka berdakwah. Dan ini sudah terbukti. Jadi yang bisa menaikkan iman ialah dengan berdakwah. Jadi sekalian yang saya ingin bicarakan sampai akhir dari pembicaraan saya adalah hanya masalah dakwah. Karena dakwah ini sangat-sangat penting. Untuk apa? Menaikkan iman. Dengan dakwah kita naik iman. Dengan iman kita akan mudah melaksanakan perintah Allah. Sekarang yang terjadi pada diri kita, kita lahir belum ada usaha iman, udah langsung perintah sholat. Makanya masih banyak di antara kita sholatnya yang masih belang bentang-bentong. Sholat tapi masih melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama, oleh Allah. Kenapa? Karena imannya belum diusahakan. Jadi bagaimana caranya hari ini sekalian? Agar kita mudah mengamalkan agama, kita dakwah. Nah hari ini sekalian, inilah yang membuat saya sampai kemari, ya. Yang membuat saya berubah begini. Tidak lain tidak bukan adalah karena saya harus berdakwah. Ya. Untuk apa? Agar iman saya naik.